Memayu hayuning bawana. Kita pernah dengar soal falsafah dalam kehidupan orang Jawa ini, yang artinya sebagai manusia kita harus ikut memperindah alam. Membuat manusia sadar akan perannya di dunia untuk menjaga keharmonisan. Nggak merenggangkan hubungan manusia dengan alam, juga nggak menceraikan hubungan manusia dengan manusia. Sesuai konsep mandala. Mandala itu kayak sebuah titik di alam semesta yang sakral. Sebuah pusat kekuatan spiritual. Sering banget dilukis di atas kertas atau tanah, dipahat di logam dan kayu. Sampai dibangun di atas batu, kayak mandala terbesar yang kita kenal bernama Borobudur. Gue, Rido, bareng Elo, datang ke Borobudur untuk menelusuri jejak alat musik tradisi yang sudah terpahat di relief-relief candi sejak abad 8 Masehi. Borobudur merupakan candi yang dibuat sekitar abad 8 Masehi. Konstruksi dari candi ini diselesaikan selama lebih kurang 65 tahun hingga 70 tahun. Candi Borobudur merupakan candi bercorak keagamaan Buddha dengan sektenya yaitu Buddha Mahayana. Candi ini merupakan pusat pemujaan umat Buddha. Pada sekitar abad 8 hingga 10 Masehi, pada era kerajaan Mataram kuno periode Jawa Tengah. Candi Borobudur ini sangat unik karena desainnya, karena arsitekturalnya, karena konsep filosofi yang mendasarinya. Sehingga pada dasarnya konsep percandian ini dibangun berdasarkan manuskrip yang berasal dari India. Manuskrip tersebut merupakan manuskrip dari India. Namun begitu sampai di Nusantara, khususnya di Jawa maupun Yogyakarta, ada kreativitas, ada lokal indigenous dari para arsitek yang membangun Borobudur, yaitu nenek moyang kita. Dikembangkanlah bentuk arsitektural Candi Borobudur yang pada pakemnya menggunakan mandala. Borobudur dibangun berdasarkan mandala yaitu Vastupurusa Mandala dan Garbhadatu Mandara. Corak keagamaan dari candi itu sendiri. Mandala ini nantinya akan mempengaruhi bagaimana tata letak candi, baik itu secara mikro, semi makro, atau makro. Area stupa teras dekat dengan stupa induk, Anda menggambarkan pandangan Anda di sekitar Borobudur. Ada 7 gunung, ada gunung dan perbukitan di situ. Marapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing, Andong, Telomoyo, perbukitan Menoreh. Kita akan melihat yang namanya bekas danau purba di sekitar Borobudur. Tapi jangan dibayangkan itu adalah danau sebesar Danau Toba. Tidak seperti itu. Itu adalah rawa-rawa yang mewakili konsep Anantapakta tadi. Tubuh air yang melengkapi konsep filosofi dari sebuah mandala secara makro. Nah, inilah yang saya sebut sebagai Borobudur itu adalah sebuah mandala. Borobudur gua rasa bisa dianalogikan kayak manusia yang semangat memulai perjalanan spiritual. Perjalanan manusia sampai akhirnya tercerahkan. Gua pribadi tertarik bagaimana musik di masa itu dan jadi bagian dalam hidup. Candi Borobudur itu sebuah kosmologi ya. Karena di sana bukan sekedar bangunan candi, tapi di sana adalah representasi kehidupan, representasi dunia. Ya kalau sependek yang saya baca dari penelitian-penelitian yang sudah ada sekitar 200 ya. Tapi dari 200-an itu saya kira mungkin belum semua teridentifikasi dengan jelas ya. Karena untuk mengidentifikasi itu kan teman-teman peneliti juga teman-teman etnomusikolog dan musikolog barangkali karena referensinya adalah melalui referensi alat-alat musik sekarang. Nah ketika referensinya adalah alat-alat musik sekarang, ada bagian-bagian relief musik yang mungkin belum bisa ditafsir itu sebagai sebuah alat musik bentuk apa, dari mana, bagaimana dan sebagainya gitu.
Dan yang menarik di sini kan identifikasi alat yang tersedia di relief itu kan bukan representasi Jawa, tapi representasi alat-alat musik dunia di situ. Yang ditemukan dari relief itu sebenarnya tidak hanya alat-alat musik tunggal, bukan hanya alat-alat, karena meskipun alat musik tunggal, tapi itu di situ harmoni. Dan di situ kemudian kita bisa membayangkan seorang solois itu sudah bisa memainkan melodi dan harmoninya sekaligus. Jadi ini bukan lagi musik tunggal, tapi di situ sebuah ensemble yang melibatkan banyak alat, yang melibatkan banyak jenis alat, bahkan termasuk yang kategori idiom pun tepuk tangan aja ada di sana. Dan ekspresi musik itu kenapa ada di lapis ambang? Karena memang ini sudah bukan semata kebutuhan material, ini sudah kebutuhan rohani. Alat musik yang ada di relief itu pernah sangat memukau. Tapi hal yang paling memukau sekalipun ternyata bisa mati suri juga. Memang untuk meneliti bunyi itu belum pernah ada. Bunyi musik abad ke-9 itu belum ada. Tapi saya mencoba untuk mencari itu dengan penelitian data-data yang sudah ada. Karena untuk menentukan bunyi, mencari bunyi itu harus ada data musikal. Antara lain adalah notasi, kemudian rekaman audio. Itu tidak ada. Tidak mungkin ada notasi dan rekaman audio musik abad ke-9. Sehingga saya menemukan dua alat musik yang ada di relief, khususnya di Karmawi Bangga di bawah, itu di bukunya Yakuns, ya, itu sapek dua dawe dan organ mulut, yang itu masih ada dan dimainkan di pedalaman Kalimantan. Sehingga saya berkesimpulan bahwa tangga nada atau bunyi yang dihasilkan musik abad ke-9 adalah seperti itu. Kenapa saya mengambil Kalimantan? Karena di Kalimantan adalah sebuah peradaban yang tidak pernah putus. Lain dengan di Jawa, Sumatera, dan lain-lain. Ada gunung meletus, ada bencana besar. Di Kalimantan sampai sekarang belum ada sejarah yang menulis tentang bencana besar di Kalimantan. Sehingga peradaban itu nyambung dari dulu sampai sekarang. Itu yang saya pakai acuan bahwa bunyi musik abad ke-9 adalah menggunakan tangga nada seperti itu yang disebut anhemitonik pentatonik atau 5 nada yang tidak menggunakan jarak setengah. Kemudian saya juga mencoba dengan kendang-kendang gerabah. Jadi ada gendang gerabah, ada lut, dua dawe, kemudian ada harpa, dan juga saron dan gambang yang ada di situ. Ya, khususnya alat musik Jawa Tengah yang direplika. Sebenarnya itu alat musik masih eksis sampai sekarang ya, jenis saron, gambang, dan gong. Ya, 3 itu masih eksis. Saron sebagai instrumen melodi, gambang juga melodi, kemudian gong itu sebagai instrumen kolotomik ya. 3 itu saya kira mewakili dan sampai sekarang masih eksis. Bung, kenapa Jawa Tengah? Kenapa Jawa Tengah? Lu tahu dong, candi yang terkenal salah satunya di Jawa Tengah apa sih? Paling terkenal Borobudur. Borobudur. Nah. Dan gue juga baru tahu, baru sadar gitu bahwa ternyata di Borobudur tuh banyak banget meng-capture di reliefnya tuh banyak. Oh iya yang kemarin kita lihat. Banyak banget alat musiknya puluhan, dan itu konon katanya tuh memang datang dari berbagai macam benua. Oh iya. Seru banget ya. Seru banget. Makanya itu kenapa kalau lu tanya itu, ya gue pikir gue juga pengen belajar sih, karena gue belum melihat secara Asli. ada ya. Kita cek apa nih? Cek dong, harus dong ya. Kalau saron kita bisa membaca ini dalam kosmologi gamelan ya, atau gong lebih umum ya. Margaret Katomi pernah menulis gong culture ya. Itu budaya gong itu ada di daratan Asia Tenggara. Jadi kemudian kalau pertanyaannya influencer dari dalam atau dari luar, ini yang kemudian susah. Karena
kita sulit menentukan mana yang akar atau mana yang pusat. Apakah Jawa, apakah Tiongkok, apakah Vietnam, Thailand dan seterusnya. Tapi budaya gong itu ada. Dan saron ada menjadi bagian dari ensemble budaya gong, ensemble gong tadi ya. Di sini saya akan memperagakan cara membuat saron dari bahan besi. Tentu saja ini yang lebih mudah didapatkan dan juga lebih murah secara harganya. Langkah paling awal adalah memotong bahan itu dari besi plat menjadi bentuk-bentuk bilah seperti ini. Kemudian kita laras. Bagaimana cara melarasnya? Kita bisa mengambil, kalau di Jawa istilahnya babon atau gamelan yang sudah ada. Kemudian kita bisa menggunakan alat tuner seperti ini ya. Misalkan ini. Ya. Misalnya nada C. Kita tentukan harus sama dengan itu. Perlu kita jelaskan juga bagaimana cara membunyikan ini ya. Cara membunyikan ini setelah dicun tadi, setelah dilaras akan menentukan lubang untuk paku tadi. Jadi lubangnya kira-kira di mana? Kira-kira 1/4 dari panjang saron. 1/4 dari panjang saron. Misalkan ini dipegang di sini tidak akan bunyi, tidak mau bunyi. Atau di sini. Bahkan di sini nggak mau bunyi. Tapi kalau 1/4 di sini akan bunyi. Ya. Setelah kita tune, kita stem atau kita laras, sudah jadi, kita cat. Ya. Kita cat menggunakan cat biasanya berwarna emas seperti ini. Ini warnanya emas. Kita catkan ya. Kemudian kita membuat rancak. Rancak atau stand. Seperti ini. Ya. Seperti ini. Ini kita bentuk dari kayu yang utuh ya. Boleh Anda memakai jenis-jenis kayu seperti jati, seperti nangka, seperti munggur dan lain sebagainya. Yang penting kayu tua dan kering sampai halus. Setelah halus, kita cat. Kita boleh milih warna cat. Mau hijau seperti ini, atau mau merah seperti ini. Kemudian setelah jadi, saron kita tata ya. Kita susun di sini. Ya. Kita susun di rancak itu. Setelah dicat. Seperti ini. Karena ini ada beda panjangnya ini, ya. Ini pendek, ini lebih panjang. Berarti yang lebih panjang ini akan di kiri atau di bilahan yang bernada rendah. Jadi semakin tinggi, semakin kecil gitu bentuknya. Kemudian ini kita kasih tanda, kita titik, pakai mungkin alat tulis dan atau paku dan lain sebagainya. Setelah kasih tanda ini kita ambil lagi. Ya, kita ambil lagi lalu kita pasang paku seperti ini. Kita pasang paku, kemudian di atas paku kita pasang spon ati atau biasanya pakai tawonan, tapi tawonan itu rotan. Ya, sekarang pakai spon ati lebih mudah, ya, lebih mudah didapat. Seperti ini kita untuk ganjal ya. Ya, setelah jadi seperti ini. Kita tinggal pasang.
Tolong dong kasih tau ini apa aja sih yang ada? Oh ya, kebetulan yang ada di sini itu Dari belakang tuh yang paling gede tuh. alat musik yang ada di relief Borobudur. Iya. Iya. Itu yang bulat ini. apa? Oh bukan ya. Ini gong ya, Iya, ini gong. kelompok gong. Kemudian itu xylophone tapi di Jawa disebut gambang. Gambang. Ya, Tapi sama kayak xylophone. iya kayak xylophone ya. Kemudian ini lute ya. Lut. Lute. Mungkin ada mirip-miripnya dengan alat musik yang sudah ada juga. Kayak sape ya. Iya, kayak sape Kalimantan, mirip. Oke. Tapi ini dua dawai, fretless ya ini, tanpa menggunakan fret ya. Oke. Mm-mm. Terus Pak, Kemudian ini, yang ini. wah ini aneh juga nih. Ini aneh nih ya, ada buaya di sini. Iya, buaya. Iya. Kebetulan di sini banyak buaya seperti ini. Oh, Ya. Namanya apa? Harpa. Oh, harpanya kita ini kayak begini. Iya. bentuknya. Ini gendang. Gendang, ya ini Gendang. semua orang tahu gendang ya. Nah, yang ini apa nih? Ini kalau sekarang disebut saron. saron. Mainnya sama kayak Beda, sangat beda. Oh, dengan ini. Gambang. Ya, beda. Itu 2 stick ya digunakan. Oh, kalau ini Dua satu. tabu. Ini satu saja. gimana mainnya? Tapi 2 tangan. Oh, Loh, dua tangan oh, buat apa? Coba. Kayak gimana? Misalkan ini ya. Yang habis ditabuh harus dipegang. Nggak boleh disusteinin. Oh, bukan, nggak boleh. Oh, gitu. Nanti Mute, suaranya biar- rusak ya. rusak ya. Rusak. Coba dimainkan satu dari bawah dulu. Ya. Ya. Oh, bareng ya. Ya. Ya, oke. Lagi dari atas ke bawah. Boleh. Oh ya. Oke, karena bilahnya beda jumlahnya. Iya, jadi- jumlah beda ya. Oke. Iya. Ya, ini 10, ini cuma 8. Ya. Oke, ini do re mi sol la si do. Kebetulan ini C-nya tidak ada. Oh, dari do re mi Solado. do re mi sol la do. Do sol. re mi Sol. do re mi sol la do re mi re. Ya. Apa namanya sol la do. pentatonik itu? Iya, pentatonik anhemitonik. Wih. Apa? Pentatonik anhemitonik. Anhemitonik. Anhemi itu pasti apa tuh? Jadi 5 nada, 5 nada. tanpa menggunakan jarak setengah. Flat 5 itu ya? Iya. Nggak ada flat 5-nya. Kalau Nggak flat 5 jadi ada. blues toh. Nggak ada blue note-nya ya, istilahnya nggak ada ya. Oke. Wah, susah ya ternyata ya. Coba mungkin. Karena harus nutup yang sebelumnya jadi. Ya, betul. Wah, ribet. Coba. Lagu apa yang paling gampang untuk pemula mainkan? Mungkin cublak-cublak swing aja ya. Oh, boleh? Gepat. Teng, teng, teng. Bung, Yes. nggak mungkin banget kita nggak ngajak mereka untuk bikin sesuatu nih. Seru banget. Gue sih yes. Yes kan? Lu- Bapak yes? Yes. Anak-anak yes? Yes ya? Siap, deal ya. Oke. Kita- Kenceng lagi. Yes nggak? Yes. Kalau gendang gerabah, kalau kita sering sebut udu ya, udu pot itu sependek bacaan saya itu justru dari Afrika ya. Sering disebutkan dari Nigeria secara khusus ya. Dan di situ pada mulanya adalah bukan alat musik. Sama seperti mungkin teman-teman kita terutama yang secara organis itu menggeluti dunia seni, kadang-kadang kemudian memang mereka tidak membuat itu sebagai khusus sebagai alat musik, tapi memanfaatkan misalkan kayak udu tadi kan sebuah semacam bejana ya, kalau di sini semacam kendi ya, yang kemudian ada stilisasi di sana sampai kemudian bisa dikonstruksi sebagai alat musik, dan itu berkelindan diaspora sampai termasuk mungkin sampai ke Jawa, sampai ke Nusantara, dan sampai sekarang kemudian udu bertransformasi dari alat rumah tangga menjadi alat musik. Dan di situ stilisasinya luar biasa.
pilihan bahannya, termasuk konsep-konsep akustikanya, hitung-hitungan akustikanya, saya kira sudah diperhitungkan supaya bisa menghasilkan kualitas bunyi yang diinginkan dari instrumen udu itu. Halo Mbak Putri. Apa kabar? Ya Mbak Putri. Hai, apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Kabar. Aduh, seru banget nih. Sehat. Jadi ini udu pot ya? Yes, ini kendang gerabah atau udu pot. gerabah. Iya. Gendang gerabah. Mainnya gimana sih? Mana simpel. Gimana Sebetulnya cuman ada beberapa teknik. Yang jelas ada boom di sini. Boom. Iya, ada duknya atau boomnya. Terus tak. Dan kita bisa mainin jari-jari kita di sini. Oke, jadi Ya. ini kayak kicknya ya? Kicknya, kalau di drum ini kayak Di snare. ada kicknya. Di snare. Variasinya bisa. Coba mainin dong, gimana Oke. sih? Oke, enak banget ya suara ya. Lu udah jago. Oh, udah siap aja. Bentar, aku megangnya bener gak? Benar. Ini begini boleh? Sebetulnya kita senyamannya aja sih. Yang jelas sumber suara boomnya dari sini. Oke. Nah, yes. Nah, boom ini ada atau bisa diangkat. Kita kalau tekan dan kita apa istilahnya nih tekan gini, dia akan bunyinya beda. Coba lagi dong, seru nih kayaknya. Oke, itu langsung. Oke, asik. Asik. Agak Jamaika ya. Iya. Oke. Seru banget. Seru. Nah, itu pertanyaanku yang berikutnya. Maksudnya Gimana? kan kamu bilang ini band gitu, bisa dipakai di band. Emang sering dipakai sama musik kontemporer apa sih biasanya? Banyak kalau untuk musik kontemporer. Yang jelas intinya kalau gendang gerabah dan udu pot ini tuh sebagai percussion ya, istilahnya Iya. gitu. Tapi kalau untuk kontemporer apa biasanya ada juga ensemble tuh. Ensemble. Udu pot tuh juga ada. Dia berdiri sendiri, terus ada ensemble udu pot itu juga ada. Terus sebagai yang kalau menurut saya sih kayak udu pot ini nih bikin indah gitu di lagu tuh. Nuansanya tuh jadi Betul. beda gitu karena dia unik karakternya ya, karena dari gerabah, dari keramik gitu kan, dari gerabah. Aku sih mikirnya, aku suka ritmik, alat yang perkusif tuh aku Oke, suka. aha. Jadi makanya buat aku ini lumayan bisa kepake banyak gitu. Cuman Yes. pertanyaannya, apakah ini temponya semana sih biasanya yang paling orang bisa, apa dia bisa dibikinin cepat atau memang ada tempo tertentu yang emang pas untuk memainkan udu pot? Enggak. Kalau Terserah. itu terserah, seenak kita sebetulnya ya. Tapi ritme-ritme mungkin kalau ritme-ritme yang diciptakan pada saat di Afrika mungkin ada ya. Tetapi ketika untuk bermain sebagai alat musik, ini tujuannya sebagai percussion ya, itu sebetulnya Bebas, mau tempo cepat, mau... bisa. Bedanya ini sama tabla, kayak soalnya hampir mirip kayak tabla ya. Ya, suara kalau di India kan memang ada tabla ya. Cuman ini memang beberapa teknik bermainnya itu tuh mirip tabla. Jadi dia pakai jari-jari. Oh, Terus, buat apa namanya? Ghost note-nya kali ya. ya bisa dari tekniknya. Itu kalau bedanya pasti dari bentuk dan apa namanya ininya bahannya pasti beda. Kalau tabla kan memang kayak kalau di kita kayak ketipung ya. Ketipu. Kalau tabla di India itu kalau di kita kayak ketipung dangdut itu. Tapi soundnya hampir mirip-mirip ya. Mirip. Iya, kalau soundsnya bunyinya memang hampir mirip. Nah, Om Rido dan Kaelo nih kita udah ada di tempat pengrajin kendang gerabahnya. Sesuai janji kita udah ada di tempat ini. Ini tempatnya gitu ya. Yes, nanti dengan beliau-beliau ini kita bisa coba bikin. Gimana sih caranya bikin kendang gerabah atau udu pot tadi? Oke, ini Bikinnya Caranya seperti ini ya. Jadi sistemnya itu spiral. Ya, dari awal bawah kemudian Ini. ke atas ke atas. diapain Bu? Oh, gini ya. Ya, tangannya dibasahin dulu. Oh iya iya. Oh iya, tangannya Ya. basahin dulu. Kemudian bisa masuk yang satu. Oke, biar enggak ini ya. Bisa ditekan pelan-pelan. Jadi oke.
Om Rido sama Kak Elo. Ya. Ini kan kita udah masuk ke proses pembentukan nih. Sebelumnya itu pertama itu kita kan pilih tanah liatnya dulu nih. Ya kan kita pilih tanah liatnya. Terus yang bagus yang mana? Baru nanti masuk ke proses penggilingan. Jadi ini sebelum masih jadi tanah liat gitu kan. Terus nanti dikasih air, disiram air, terus dibikin liat atau kalau zaman dulu itu diinjek. Jadi supaya bisa lentur untuk dibikin udu pot biar nggak pecah. Kalau sekarang udah ada alatnya molen. Dari kendang gerabah ini tebal tipisnya itu mempengaruhi suaranya, bunyinya. Jadi ketika kita bikin gini mau seberapa bunyinya mau kayak apa itu pengaruh dari ketebalan dari udu pot ini sendiri gitu. Nah setelah dibentuk, terus nanti biasanya kan kalau udu pot itu mereka harus ada lubangnya. Jadi yang lubang leher sama lubang di tengahnya itu. Setelah dibentuk nanti dikeringin dulu tuh di sinar matahari dijemur ya. Nah nanti baru disiap bakar. Oh jadi dijemur dulu? Yes, dijemur dulu. Baru? Terus baru proses bakar. Setelah itu baru deh jadi dan proses finishing. Nah nanti kalau udah jadinya seperti ini. Nah yang bisa langsung kita mainin nanti. Nah sekarang ini masuk ke proses pengeringan di bawah sinar matahari. Gitu. Ini proses keberapa? Pertama? Ini proses ketiga. Iya, proses pengeringan di bawah sinar matahari. Terus kalau udah kering nanti kita masuk ke proses pembakaran. Nah proses pembakaran ini ada dua. Yang pertama manual pakai abu. Terus nanti juga akan ada yang di oven. Gitu. Setelah itu pembuatan udu pot kita selesai. Tadi kita udah lihat tuh, saron, udu pot. Lu kebayang? Iya banyak banget. Lu kebayang nggak sih ada ide apa gitu kira-kira bikin apa? Gue ada banget. Gue banyak banget maksudnya. Makanya tuh. Buat gue ya, maksudnya ini gue nggak tahu lo, tapi buat gue ngelihat kayak gitu kayak nge-trigger lo nggak sih? Banget. Untuk bikin kayak wah ini kayaknya bisa ditambahin ini, ditambahin ini. Asli. Gue sih udah kayak kebayang pakai tuh apa namanya Udu pot sama saron keren. di mix sama blues dikit karena kan pentatonik tuh ada tuh dikit kan terus ada kayak seru maksudnya bikin gendang suling gitu iya ritmiknya ada ya nggak apa perkusifnya ada melodiknya ada gue sih udah kebayang banget apa ya gue sih kebayang musiknya. Iya, sama kebayang musik ya. Kalau lirik lo? Ya itu rada nggak mungkin jauh-jauh dari Jawa Tengah. Iya. Nggak mungkin jauh. Borobudur sih kalau Borobudur. Kita bisa lihat historinya. Ada kidungnya Borobudur juga tuh. Serius? Bisa kita ambil. Maksudnya historinya itu. Oh iya mungkin dong. bisa jadi bagian dari ini nggak sih? Ya kita nggak harus plakatif tapi kita ambil value-nya lah apa. Iya, benar-benar. Upbeat kali ya. Harus. Gue berasa positif banget nih gue pas ngeliat udu pot tadi gue langsung kayak gue pengen joget nih gue. harus upbeat ya medium lah setidaknya. Iya seru tuh. Gue malah kepikiran kayak dalang gitu kan. Kayak kita nggak tahu bikin intronya apa ya kayak theatrical gitu ceritanya secara audio ya kayak ada magis gitu. Apa gimana gitu terus baru masuk ke kontemporer ya kita. Seru. Jadi kan habis Ale bayangannya ada drum keseng di Kita saya pikir drum situ. di mana tuh? Dari pas mulai gamelan. Atau gamelan masih ada kali ya? Ada dong. Sampai sini juga masih ada tetap. Jadi tempat aman untuk engkau dan diriku. Yeah. Dibayang dong ya.
rancak. Nah, tadi kan lebih seperlapan semua tuh. Pang gitu kan. Enggak, ini lebih ke kayak model kayak Bali. Oh, Tapi notasi kayak rongetnya. gitu. Gak cuma alat musik yang berusaha dihidupkan kembali, tapi juga spirit tarian yang gerak dan ceritanya terinspirasi dari relief di Borobudur. Seperti apa yang dilakukan Sanggar Avadana. Relief Candi Borobudur itu ada berbagai macam. Salah satunya adalah Avadana yang menjadi salah satu inspirasi dari karya kami. Selalu kita mengupdate, kita selalu belajar, kita selalu mengeksplor seluruh apa yang ada di relief. Baik itu gerak, baik itu kostum, baik itu alat musik. Jadi untuk sekarang itu kita mencoba untuk menerapkan alat-alat musik ke dalam karya Manuhara. Karena dari Sanggar sendiri kita mencoba untuk mengajak para generasi muda, anak-anak itu untuk mengenal lebih jauh tentang Borobudur dengan karya-karya kami yang bersumber dari relief Candi Borobudur. Itu salah satunya yang kita upayakan. Yang kedua adalah mengenalkan Candi Borobudur itu bukan hanya sekedar bangunan, tapi di dalamnya itu ada nilai yang kita karyakan lewat sebuah tarian, kita karyakan lewat sebuah gerakan, kita karyakan lewat filosofi yang ada di gerakan tersebut. Segala sesuatu yang ada di candi itu bisa memberikan nilai positif. Bagi kami Borobudur adalah identitas budaya. Kami tetap menyebut sebagai Mandala Budaya, yaitu satu pusat, satu kekuatan kebudayaan kami, kebudayaan yang ada saat ini. Jadi segala sesuatu yang kami lakukan dari proses kreativitas bersumber dan banyak terinspirasi dari Borobudur. Baik itu kostum, gerakan, sampai bunyi-bunyian yang terus kami gali. Bunyi-bunyian ini kita memang hanya menemukan bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi dari relief, tapi kemudian kita juga menginterpretasikan dalam semangat-semangat berkesenian terutama untuk seni musik yang ada saat ini. Jadi kemudian apa yang kami lakukan adalah kami membuat satu studi komparasi berdasar pada relief tersebut. Namun demikian kami juga tidak meninggalkan prasasti sebagai satu sumber utama, karena kalau di prasasti dan di relief ini saling mendukung. Kolaborasi memang selamanya tentang mengapresiasi tanpa batas, supaya hasilnya bikin semua orang happy. Sejalan banget dengan Mamayu Hayuning Bawana tadi. Momen dimana kita bisa bikin dunia lebih menyenangkan, lebih indah. Masa gitu ya? Dong gitu ya? Coba. Oh di situ ya. Itu memang hanya sampai 3 posisi ya. Kalau mau digalikin ini yang berat. Tidak ada posisi yang. Oke. Oh iya. Oke. Gak apa-apa. Main aja. Aku tinggal ini ya. Lagi ya. Sekali lagi ya. Pitch ya.
Secara pradaksina, kita mengelilingi satu demi satu panel cerita Borobudur. Indahnya bukan cuma tentang kisah di balik relief dan arsitektur candi, tapi juga keindahan alam yang mengelilinginya. Hong milahing ngawit namastu purnama sidam. Kacandra sang suman dewaning kabagyan. Kang sinedya memayu ayuning bawana. Sinartan tekad tatak tangguh tanggon mrih ketampi kang sinedya. Tempat ini di kaki gunung yang hijau. Dulu aku selalu ditemani danau biru yang berkilau. Terik matahari menyapu embun pagiku. Mengisi damai di hati dan di jiwaku. Walaupun kita tak selalu sama, tak sejalan, tak sekata, tapi kita akan selalu ada untuk saling menjaga. Saat luka datang, cantikmu tak terabaikan. Kala rindu tiba, wangimu tak terlupakan. Apapun yang terjadi, aku tetap berdiri. Walau bumi mengingkari janjinya padaku. Apapun yang terjadi, ku kan selalu di sini menjadi tempat aman untuk engkau dan diriku. Gelar kacarita kang kinarya tandha asih marang sak padha-padha. Memuji bumi pertiwi, rahayu wasalam nino. Sadarkah kau kasih, cintamu tak sendiri. Semua akan berakhir, hanya cinta yang abadi.
pikir penting buat kita menjaga monumen megah, perpustakaan dunia, yang menyimpan pengetahuan bukan cuma tentang ajaran satu agama, tapi universal. Melestarikan bukan cuma fisiknya aja, tapi juga nilai-nilai dan spirit yang terkandung di dalamnya. Manembah ring dewane. Dewa, dewaning titah kang paring gesang nyang dalem.